Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah Dia berikan kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari kehidupan yang gelap gulita menuju ke kehidupan yang terang benderang. Pada video ini insya Allah saya akan menjelaskan tentang Islam dalam menghadapi modernisasi. Sebelumnya patut kita ketahui bahwa modernisasi adalah suatu bentuk transformasi dari kehidupan yang kurang maju atau kurang berkembang menuju ke arah yang lebih baik, dengan harapan kehidupan masyarakat dapat lebih baik lagi, dapat lebih maju dan juga makmur. Nah, modernisasi ini adalah hasil dari pengetahuan dan juga kemajuan dari teknologi. Dari modernisasi ini menghasilkan dua dampak. Yang pertama adalah dampak positif, yaitu terciptanya tata nilai dan sikap yang tadinya tidak rasional menuju ke rasional. Yang kedua adalah semakin berkembangnya ilmu dan teknologi. Kemudian ada dampak negatif dari modernisasi ini. Yang pertama itu terciptanya atau terbentuknya sikap konsumtif. Yang kedua adalah sikap individualistik, dan yang ketiga adalah terjadinya kesenjangan sosial. Lalu bagaimana Islam menghadapi modernisasi ini dan kenapa Islam masih bisa bertahan dan eksis sementara sudah terjadi banyak perubahan zaman. Nah, yang harus kita ingat bahwa Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Islam meletakkan pondasi dasar untuk menghadapi perubahan zaman dari zaman ke zaman. Nah, di antara pondasi dasar ini, Islam meletakkan pada bidang iptek, bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Dari bidang pendidikan, wahyu yang pertama turun pun ke muka bumi ini ialah seruan untuk membaca. Membaca di sini dalam artian bukan hanya sekedar membaca buku, tetapi membaca ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak hanya untuk membaca ilmu pengetahuan saja, tetapi memang dipergunakan untuk membaca sekitar kita, bagaimana Allah memberikan tanda-tanda kekuasaannya kepada kita. Dari sini kita dapat melihat bahwa Islam ini mengajarkan kita untuk terus berpikir, untuk terus merenungkan apa yang telah Allah terjadikan pada kehidupan kita. Dalam Islam pun kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia, selagi tidak menghasilkan mudarat bagi kehidupan ataupun bagi alam ini. Dalam menuntut ilmu ini pun tidak ada batasan usia dan waktu, baik itu tua, muda, anak-anak, semuanya dituntut dan diwajibkan untuk menuntut ilmu. Dan tidak ada batasan waktu pula untuk kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak hanya pada masa sekolah saja, tetapi setelah kita dewasa nanti, setelah kita tua nanti, dan selama kita hidup di dunia, selama itu pula kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Kemudian ada karakteristik ajaran Islam. Islam memiliki karakteristik dalam ajarannya. Karakter ajaran Islam digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan modernisasi. Ada beberapa karakteristik ajaran Islam. Di antaranya, yang pertama, rasional. Ajaran Islam adalah ajaran yang sesuai akal dan nalar manusia. Nalar mendapat nilai tertinggi dalam ajaran Islam, karena dengan nalar dapat diketahui hadis yang sahih ataupun yang tidak sahih. Tidak hanya itu, di dalam Al-Quran juga dijelaskan perlu menggunakan akal dalam bersikap beragama. Yang kedua, sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian yang ketiga,
tidak mengandung kesulitan, yang keempat mengandung banyak taklif, dan yang kelima bertahap. Jadi kelima karakteristik ajaran Islam inilah yang mampu menjadikan fondasi bagi perubahan-perubahan zaman, sehingga Islam masih tetap bisa berdiri kokoh dan juga eksis meskipun perubahan-perubahan zaman itu sudah terjadi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan. Sejatinya kebenaran itu datangnya dari Allah, dan kesalahan itu murni dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.